Hari itu seorang pekerja loyal ditugaskan memindahkan dana selundupan sebesar 600 juta dolar dari luar negeri. Di tengah perjalanan dia diikutin sebuah mobil. Cowok mulai merasa gak tenang, dia pegang erat-erat tasnya. Tiba-tiba taksi yang dia tumpangi langsung dicegat oleh sebuah mobil, ada sekelompok orang sedang menantinya. Tanpa pikir panjang, cowok segera keluar dari mobil dan kabur dari situ. Belum sempat dapat pertolongan dari pihak berwajib setempat, cowok bertabrakan dengan seorang anak, tiba-tiba pandangannya menjadi buram, tubuhnya menjadi lemas gak berdaya, cowok jatuh pingsan. Ternyata si anak itu sengaja bertabrakan dan menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Saat siuman, cowok melihat si anak buah kok muncul di situ sambil membawa tasnya. Rupanya selama ini si anak buah tuh dekat dengannya karena utusan untuk mengintai dan melaporkan semua gerak-geriknya. Cowok pun ditembak killer ke bawah laut. Semua pun berakhir di sini. Eits, tunggu dulu. Tiba-tiba muncul pemandangan beda. Sekarang posisi lagi di mana? Kok tiba-tiba satu mobil dengan orang-orang ini? Bukannya ini adalah menantu dari perintis perusahaan SY. Ini tuan muda yang keempat. Ini anak mereka. Lalu mobil berjalan menuju ke sebuah acara. Bukankah ini sang legendaris perintis perusahaan SY? Cowok jadi tercengang, sungguh sulit dipercaya, dirinya bisa bertemu secara live dengan sang legendaris. Cowok adalah pekerja setia di perusahaan SY, dia gak mengenal lelah, gak mengenal waktu dalam mengabdi pada perusahaan. Dari dulu dia mengagumi sang legendaris ini. Dia sampai membaca semua tentang jejak perjuangannya melalui buku biografi. Tunggu dulu, jika sang legendaris masih muda begini, artinya sekarang era tahun berapa? Hari ini bertepatan pada ulang tahun sang legendaris yang ke-60, yang jatuh pada tahun 1987. Jadi ini di masa lalu? Lalu siapa bocah ini? Dia sendiri tak lain telah menjadi cucu terkecil sang legendaris. Perkawinan emak dan ayahnya gak direstui oleh sang kakek, sehingga mereka satu keluarga dikeluarkan dari rumah. Kakek gak mengakui keberadaan mereka. Berhubung hari ini adalah ulang tahunnya, mereka pun diundang oleh nenek. Entah kenapa cowok bisa menjadi si bocah ini, dia coba ingat-ingat background sejarah yang dia ketahui dari anak ini, tapi benar-benar blank. Saat dia masuk ke satu ruangan yang penuh barang antik, dia malah pergoki si sepupu bandel sedang mencuri barang kakek. Si sepupu kaget ada orang rupanya, dia pun memecahkan sebuah pot keramik. Suasana menjadi riuh. Paman-paman tante-tante pada berdatangan. Tentunya si sepupu gengsi sebagai anak dari calon penerus perusahaan, dia pun menuduh si bocah cowok yang memecahkan pot itu. Bocah gak terima dituduh sembarangan, dia kemudian merogoh barang curian dari kantong baju si sepupu. Tertangkap basah, si sepupu kalah malu dan langsung menghajar si bocah. Semua orang langsung diam. Si sepupu pun kena ceramah sang kakek. Cowok baru teringat, insiden pot pecah ini ada tercatat dalam buku biografi itu. Besoknya sang kakek sedang sibuk dalam rapat, bocah cowok datang request mau bertemu kakek. Perusahaan SY sedang gencar-gencarnya mau kembangkan bisnis, otomatis mereka butuh orang dalam pemerintah untuk backup. Salah satu agenda penting di depan mata sekarang ini adalah mendanai kampanye pemilihan presiden. Menurut mereka, kandidat yang besar kemungkinan terpilih sebagai presiden antara nomor 1 atau 2, popularitas kedua orang ini sedang lagi tinggi. Desas-desus mereka berdua akan sepakat melakukan pencalonan tunggal, orang-orang pada berdebat mau sponsor yang mana. Rapat diakhiri tanpa hasil. Kedatangan bocah cowok pun gak dianggap. Kakek menolak bertemu dengannya, terpaksa si bocah menyampaikan dengan suara nyaring bahwa tujuan kedatangannya kali ini hanya ingin minta maaf dan memberikan saran yang setara nilainya dengan pot yang pecah. Bocah diketawain paman lainnya, harga pot itu tidak murah. Dengan pede, bocah mengatakan pot itu tidak lebih dari 5 juta won, setara dana kampanye pemilihan presiden. Mendengar itu, paman dan tantenya terdiam. Si bocah menyampaikan pernyataan melalui asisten kakek, sebaiknya danai kampanye kandidat nomor 3, mereka semua menertawakannya sok tahu hal orang dewasa. Bocah mengatakan bahwa kandidat nomor 1 dan 2 tidak akan sepakat untuk pencalonan tunggal. Sekali lagi mereka tertawa mendengar pernyataan itu, jelas-jelas satu negara sekarang lagi panas dengan topik pencalonan tunggal. Asisten pun meneleponkan sopir untuk mengantar si bocah pulang. Baru saja bocah melangkah ke mobil, mereka mendapat informasi syok dan segera buka TV. Kandidat nomor 1 dan 2 menyatakan mereka tidak sepakat atas sistem pencalonan tunggal. Semua orang terkejut, apa yang dikatakan bocah cowok ternyata benar. Baru saja mobil mau berjalan, si bocah dipanggil balik oleh anggota kakek.